Hai, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini temanya kita akan cari sendiri melalui jelajah rasa, oke? Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa bantu subscribe dulu dong channel YouTube aku ya, agar aku lebih rajin lagi untuk mengupload video, dan ketika aku menguploadnya, kamu jadi orang pertama yang dapat notifikasi ya. Dan bijak-bijak di sini menyimak setiap readingan yang saya buat ya, karena di sini kita menarik banyak sekali energi ya, dan bukan untuk energi satu orang saja. Kalau kalian ingin energi kalian saja yang ditarik, silahkan konsultasi private reading di 0813 64498128. Tentunya berbayar ya, 150.000 untuk setiap kali readingannya. Apa tadi? Di sana sudah ada pesan otomatis ya, yang akan membalas langsung ke sana ya dari awal. Tapi kalau sudah, langsung SS tunjukin dan boleh langsung bertanya. Seperti itu ya. Kalau kalian ingin energi pasangan kalian ditarik kembali supaya dia lebih sayang, lebih cinta, lebih perhatian, peminyak banget muka aku ya, karena habis mandi sih. Lebih perhatian, lebih sayang sama kalian, boleh kita bantu ya. Kalau kalian yang melakukan medianya, saya cuma ngasih aja, tidak ada penambahan biaya ya. Kalau saya yang melakukannya tentunya pakai mahar ya. Dan ingat, harus ikut arahan atau aturan, nggak boleh dilanggar aturannya ya. Kalau dilanggar ya percuma, buang-buang duit namanya ya. Nanti kalian pikir saya yang ini, ternyata kalian yang salah, maksudnya melanggar ya. Karena memang susah, saya tahu kalau misalnya untuk menghindari sesuatu itu, apalagi aturan-aturan itu saya tahu, apalagi menyangkut perasaan, saya tahu itu sulit. Tapi nggak ada usaha yang tidak membuahkan hasil, percayalah. Kita itu harus bisa mengontrol emosi ya, seperti itu. Kalau nggak bisa ya percuma, ya udah lakuin aja sendiri, nggak apa-apa, saya kasih gratis caranya ya. Oke. Atau kalian ingin gimana caranya menjual rumah biar lebih cepat laku, atau menghilangkan energi negatif di dalam rumah, misalnya kayak kita sering sakit-sakitan atau sering berantem dalam rumah, seperti itu bisa kita bantu, ada cara-caranya. Atau gimana caranya biar dagangan kita lebih cepat laris, seperti itu, lebih laris maksudnya, ada juga caranya ya. Banyak lagi yang boleh ditanyain, oke? Yang boleh kita bantu. Oke, mari kita buka dulu temanya ya. Tema yang untuk hari ini. Oh, cinta yang mendalam ya. Jadi temanya hari ini, ada seseorang yang merasa mencintai kamu semakin dalam ya. Seperti itu ya. Oke. Temanya seperti itu. Oke, saya taruh di sini dulu karena meja saya cukup kecil. Saya nggak bisa kalau beli banyak barang, nanti saya nggak bisa gerak di kamar saya yang sepetak ini. Tunggu, saya harus pergi dulu, pindah-pindah ke Sumatera lagi. Mungkin bulan 2 saya akan ke sana ya. Yang mau ketemu di Sumatera, hai, halo, come on, we meet there. Oke. Mari kita lanjutkan. Ada seseorang yang mencintai kamu semakin dalam ya, karena judulnya itu cinta yang mendalam ya. Kita lihat dulu situasi percintaan kamu dengan seseorang ini ya. Seseorang yang mencintai kamu semakin dalam. Situasi percintaan kamu dengan seseorang yang ada keharmonisan di sini yang saya lihat ya. Bisa jadi saat ini kalian sedang baik-baik saja, sedang harmonis hubungannya dengan seseorang. Ini ya, kita karena menarik banyak energi, jadi kalian nggak usah skip sayang ya, biar kalian tahu energi ini ketarik sama kalian apa enggak. Karena kadang ada yang 100% resonate, ada yang 50% resonate, ada yang sama sekali nggak resonate, seperti itu. Dan di akhir video kita akan akhiri dengan sio, zodiak ya, weton, angka, alfabet, seperti itu, dan juga inisial nama kota, nama pulau, nama negara ya, atau nama tempat pertama kali kalian bertemu, seperti itu ya. Dan sedikit saja kena di readingan ini kalian, berarti readingan ini untuk kalian, seperti itu ya. Oke, kita cek lagi situasi percintaan kamu dengan seseorang yang merasa mencintaimu semakin dalam. Banyak kartu tidak saya ambil ya.
Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang mencintai kamu semakin dalam? Ups. Di sini ada tentang perpisahan pertama. Barangkali di antara kamu, kalau yang saya lihat ya, bisa jadi kamu pernah berpisah sama dia, ya, atau kamu pernah berpisah dengan yang lain lalu ketemu sama dia. Energi lain yang saya tangkap di sini juga yang saya lihat, dia baru berpisah sama kamu atau dia yang baru berpisah sama orang lain, ya, pihak lain maksud saya ya. Karena di sini ada tentang perpisahan pertama, ya. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang mencintai kamu semakin dalam? Ups. Di sini juga ada momen mengharukan yang saya lihat. Di sini agak berat ya penarikan energinya ya hari ini ya. Oke, saya geser dulu. Ada momen-momen yang mengharukan di antara kalian saat ini ya. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang mencintaimu semakin dalam? Ups. Ada juga tentang pernikahan pertama ya. Barangkali kamu pernah menikah dengan seseorang ini, ya. Atau dia itu sudah pernah menikah dengan orang lain, dengan pihak lain. Atau kamu sendiri yang sudah pernah menikah dengan pihak lain. Seperti itu ya. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang mencintaimu semakin dalam? Karena dia memiliki perasaan yang cinta yang semakin mendalam ya. Cinta yang mendalam sama kamu. Ada di sini yang saya lihat ya, ada tentang perselingkuhan ya. Bisa jadi kamu pernah berselingkuh atau dia yang sudah pernah menyelingkuhi kamu, seperti itu ya. Tapi intinya yang jelasnya karena tema kita adalah cinta yang mendalam, dia saat ini mencintai kamu semakin dalam, seperti itu ya. Walaupun dia pernah berselingkuh, ada cerita seperti itu. Ada, kenapa tidak? Why not? Ini kenapa handphone saya makin gelap, bentar. Oke. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang mencintaimu semakin dalam? Seperti apa? Oke. Ada momen tak terlupakan juga. Barangkali kalau yang saya lihat ya, kamu dengan seseorang ini sudah memiliki momen atau memori ya, ada masa-masa yang sudah pernah kalian lewatkan. Intinya kalau yang saya lihat ini dia sudah lama kamu kenal ya, minimal ya 6 bulan seperti itu ya. Ada momen tak terlupakan di antara kalian, ada memori yang dia nggak bisa lupa atau kamu yang nggak bisa melupakannya. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang? Ups. Ada yang merasa kehilangan di sini ya, bisa kamu, bisa dia, seperti itu ya, bisa keterbalikannya, bisa vice versa, seperti itu ya. Karena ada yang merasa kehilangan, yang saya lihat. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang mencintaimu semakin dalam? Ups. Perpisahan ya. Kalau yang saya lihat bisa jadi saat ini kamu dengan seseorang ini sedang berpisah, maksudnya tidak bersama ya, seperti itu ya. Tapi dia mencintai kamu semakin dalam, semakin diingat semakin dalam, seperti itu. Seperti apa? Aku butuh 3 kartu lagi ya. Oke. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang mencintaimu semakin dalam? Ops, jatuh-jatuh kartunya ya. Di sini ada juga penyesalan ya. Barangkali dia menyesal telah menyakiti kamu atau kamu yang menyesal saat ini ya. Karena ada penyesalan di sini yang saya lihat. Seperti apa situasi kamu dengan seseorang yang mencintaimu semakin dalam? Ops. Di antara kalian banyak sekali kecocokan ya, karena ada kecocokan juga di sini ya yang saya lihat.
Seperti apa situasi percintaan kamu? Oke, aku mau satu lagi. Dengan seseorang yang mencintaimu semakin dalam. Oh, ada perbedaan latar belakang di antara kalian yang saya lihat ya. Walaupun kalian banyak sekali kecocokan, tapi ada perbedaan latar belakang ya. Oke, saya nggak mau ngambil panjang-panjang, cukup di sini dulu ya. Situasi percintaannya mungkin banyak ya, tapi saya ngambil segini aja dulu. Saya akan ngambil dari kartu yang lain. Kita lihat seperti apa perasaan dia. Di sini saya ngambil 5 kartu aja ya. Oke. Seperti apa perasaan dia kepadamu saat ini ya? Oh, seseorang yang mencintai kamu semakin dalam. Dia itu sebenarnya masih sangat ingin melindungi kamu ya, masih sangat ingin tetap bersama kamu. Itu yang saya lihat ya, karena di sini ada rasa ingin melindungi. Tapi dia malu ya, karena ada rasa malu juga di sini yang saya lihat. Dia malu, bisa jadi dia itu malu mengungkapkan perasaannya atau malu terhadap kamu. Banyak hal ya yang bisa buat malu, itu bisa jadi dia malu kamu tolak, seperti itu ya. Kalau walaupun kalian baru atau sudah lama ya, bisa jadi seperti itu. Mata saya agak berair. Seperti apa perasaan seseorang kepadamu yang mencintai kamu semakin dalam? Oh, ada yang cinta jarak jauh sayang. Ada yang LDR-an kalau yang saya lihat ya di antara kalian. Cinta jarak jauh. Seperti apa perasaan seseorang kepadamu? Rasa ingin dicintai. Wah, rasa ingin melindungi, rasa malu, cinta jarak jauh, rasa ingin dicintai ya. Seseorang ini ingin kamu mencintai dia. Karena dia mencintai kamu semakin dalam. Mungkin dia malu ini bisa jadi malu mengungkapkan perasaannya, atau malu karena egonya, karena gengsinya, bisa jadi. Ada kok orang seperti itu. Seperti apa perasaan seseorang kepadamu yang mencintaimu semakin dalam? Seperti apa perasaan seseorang yang mencintaimu semakin dalam? Rasa khawatir. Nah, ada rasa khawatir di hati dia. Bisa jadi kalau yang saya lihat di sini, bisa jadi dia khawatir kamu kenapa-kenapa, khawatir ada apa dengan kamu saat ini. Pokoknya banyak kekhawatiran. Bisa jadi juga khawatir dia kalau misalnya dia ungkapkan nanti kamu tolak, seperti itu bisa jadi juga. Ya itu tadi, kalau seperti itu, kalau bisa jadi karena ego, karena gengsi, seperti itu ya. Kalau saya suka sama seseorang, saya langsung ngomong. Diterima oke, nggak terima bye. Gitu aja sih. Padahal saya perempuan ya, seharusnya seperti itu kitanya ya. Terima oke, nggak terima bye. Apalagi kalau memang punya perasaan, ngapain ditutup-tutupin ya, ngapain pakai malu gitu. Tunjukkan saja. Nggak bisa pakai langsung bahasa, ya udah bahasa tubuh, pergerakan, tindakan ya. Oke, di sini dia tuh ngerasa kayak khawatir. Bisa jadi khawatir kamu sedang apa, kenapa saat ini, bisa seperti itu. Oke, kita lihat melalui tindakannya ya. Oh enggak, kita lihat dulu seperti apa kamu di matanya. Oke, tapi saya nggak mengambil banyak kartu juga di sini ya. Saya hanya mengambil 7 kartu saja. Seperti apa kamu di mata seseorang yang mencintai kamu semakin dalam? 10 deh, 10. Katanya 10 saya buka. Oke. Seperti apa kamu di mata seseorang yang mencintai kamu semakin dalam? Two of Cup ya.
Kalau yang saya lihat itu sebenarnya kamu juga suka sama dia loh, bukan dia doang ya. Kalian itu sama-sama mencintai, sama-sama menyukai, sama-sama ngeklik sebenarnya ya. Dan ini bukan cinta bertepuk sebelah tangan. Sebenarnya ini pure, kalian mempunyai perasaan yang sama. Dan standar dia itu memang kamu. Itu yang saya lihat ya. Dia merasa kamu sesuai dengan kriteria dia. Itu yang saya lihat. Ya. Kamu sesuai dengan apa yang dia inginkan, seperti itu, sehingga dia kayak mencintai kamu semakin dalam. Kamu orang yang tepat untuk dia menurut dia ya, dan kamu punya perasaan yang sama kok sama dia yang saya lihat, bukan dia doang ya. Kamu orangnya bijak, cukup bijaksana dan juga adil. Misalnya ya, dia ngerasa kalau misalnya kamu dia cuekin, kamu juga lebih cuek. Itu menurut dia, menurut pandangan dia, kamu seperti itu ya. Kamu orangnya suka kayak membalas sikap yang sama. Itu yang menurut dia tentang kamu, kan ini pandangan dia sama kamu ya. Kalau yang saya lihat seperti itu. Kamu misalnya dia dingin, kamu juga melakukan hal yang dingin seperti itu ke dia. Itu menurut dia. Tapi di mata dia kamu orang yang seimbang, bijaksana ya. Seperti itu yang saya lihat. Seperti apa kamu di mata seseorang yang mencintai kamu semakin dalam? Kamu memiliki cita-cita atau angan atau impian ya, bukan satu dua. Menurut dia kamu berkemauan banyak atau berkemauan keras juga, seperti itu. Menurut dia seperti itu. Kamu orang yang seperti itu, misalnya mau ini, mau itu. Kamu banyak impian, menurut dia seperti itu. Ya. Termasuk juga banyak maunya, tapi kan kalau banyak maunya itu kan kasar, tapi ini bukan ke sana yang saya lihat ya. Menurut dia kamu itu banyak impian, seperti itu. Oke. Seperti apa kamu di mata seseorang? Oke. Ya, kamu orangnya tegas ya. Berkemauan keras juga menurut dia ya. Cuman kadang kamu itu orangnya stuck. Udah 5 kartu ya. Orangnya kamu suka stuck gitu, kayak kebingungan. Itu menurut dia kamu suka stuck, bingung, misalnya menentukan pilihan, seperti itu. Menurut dia kamu seperti itu. Kalau dalam bicara, kamu komunikasi, kamu orangnya cukup keras, bijaksana, tegas, seperti itu. Tapi untuk melakukan melangkah seperti itu, menurut dia kamu itu orangnya suka stuck, kayak nunggu mana ya, suka kebingungan sendiri, kayak zodiak Libra, penuh dengan pertimbangan ya. Kamu itu menurut dia seperti itu, penuh dengan pertimbangan. Seperti apa kamu di mata banyak kartu. Seperti apa kamu di mata seseorang yang mencintai kamu semakin dalam? Ya, menurut dia kamu itu orangnya yang selalu melihat ke belakang. Ya, kamu selalu misalnya apa-apa kamu kaitkan ke belakang, kamu kaitkan ke masa lalu, kamu kaitkan ke cinta kamu yang lalu, kamu kaitkan ke kehidupan kamu yang lalu. Nanti si ini begitu, si ini begitu. Kamu orangnya bangsa yang tidak pernah lupa akan apa yang terjadi di masa lalu. Seperti itu menurut dia kamu ya. Kamu yang menonton ini, oke? Seperti apa kamu di mata seseorang yang mencintai kamu semakin dalam? Ya, kamu orangnya kayak berdedikasi tinggi juga ya. Kamu semangat, orangnya excited ya. Kamu juga ingin kayak memenangkan sesuatu apapun itu. Misalnya kamu mengerjakan sesuatu, kamu itu orangnya kayak penuh dengan semangat. Misalnya kamu memiliki pekerjaan seperti itu ya, kamu harus menyelesaikannya sampai tuntas. Menurut dia kamu seperti itu. Orang yang tidak kalau mengerjakan sesuatu itu sampai selesai. Kamu harus mendapatkan kemenangan dalam hal itu. Menurut dia seperti itu kamu orangnya ya. Seperti apa kamu di mata seseorang yang mencintaimu semakin dalam? Banyak kartu. Seperti apa kamu di mata? Cuman kamu sering sekali kalau menurut dia berkonflik batin ya, banyak pikiran. Menurut dia seperti itu. Kamu sering banyak pikiran. Kayak misalnya kamu itu
sering memikirkan hal-hal yang nggak penting, menurut dia seperti itu. Apa-apa dipikirin, seperti itu, menurut dia seperti itu kamunya ya. Seperti apa kamu di mata seseorang yang mencintai kamu semakin dalam? Ya, kamu kalau misalnya berteman itu kamu adalah teman yang baik. Kalau yang saya lihat juga di sini hubungan kalian itu kayak masih sebatas friendship ya, maksudnya belum ada ikatan apapun. Kalau yang saya lihat ya, maksudnya belum ada ikatan ataupun komitmen yang jelas. Tapi kalian kayak memiliki hubungan yang spesial, itu yang saya lihat ya. Dan kamu orang yang spesial menurut dia ya, sehingga dia itu kayak jatuh cinta yang mendalam sama kamu. Oke, satu lagi. Menurut dia juga kamu itu adalah seseorang yang sudah banyak mengalami rasa sakit, rasa trauma, rasa sakit, patah, jatuh, seperti itu. Menurut dia kamu seperti itu. Sudah banyak makan asam garam juga. Kamu orang yang kuat. Tapi kamu terkadang lemah saat kamu dihadapkan oleh pilihan. Menurut dia sih kamu seperti itu. Kamu sudah banyak sekali melewati masa-masa sulit. Menurut dia kamu seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Udah 10 kartu ya. Kita lihat apa yang dia rencanakan sama kamu, atau apa yang akan dia lakukan dalam hubungan ini ke kamu ya, oleh seseorang yang mencintai kamu semakin dalam. Apa yang akan dia lakukan dalam hubungan ini oleh seseorang yang mencintai kamu semakin dalam? Apa yang akan dia lakukan dalam hubungan ini oleh seseorang yang mencintai kamu semakin dalam? Oh, dia masih kebingungan. Dia masih bingung harus berbuat apa. Kalau yang saya lihat ya. Oh, dia cinta sama kamu, tapi dia bingung antara mau bertahan atau mau antara maju atau pergi meninggalkan. Itu yang dia bingungkan saat ini ya. Bisa jadi karena kalian berjarak ya, berjarak kota. Ya, di sini juga dia ngerasa ada perbedaan di antara kalian ya. Bisa jadi perbedaan agama atau apapun itu ya. Ada perbedaan yang benar-benar kayak mengganggu buat dia ya. Apa yang akan dia lakukan dalam hubungan ini ke depannya dengan kamu? Wah, masih 2 of Cup. Dia masih memiliki perasaan yang sama dengan kamu. Benar-benar dia cinta sama kamu, punya perasaan yang besar sama kamu. Sama besarnya, bukan cinta bertepuk sebelah tangan, pure ini cinta. Ya, perasaan yang besar. Cuman dia tuh kayak bingung. Nanti kalau ketik di kolom komentar ya sayang ya. Mungkin dia itu karena satu ya, perbedaan latar belakang tadi ya. Kedua, ada perbedaan, bisa jadi entah beda agama seperti itu atau apapun itu ya. Ketiga, walaupun kalau karakter, sifat banyak kecocokan di antara kalian, tapi di sisi lain perbedaan, bisa jadi beda budaya, beda kota seperti itu ya, karena tadi ada LDRan juga yang saya lihat ya. Itu yang membuat dia itu kayak bingung antara maju atau meninggalkan ya. Dia kebingungan ya. Eight of Swords ini kebingungan, kartu bingung ini, kayak nggak tahu harus ngapain, kayak mata ketutup, nggak tahu harus berbuat apa, nggak tahu harus bergerak atau tidak ya, seperti itu. Mata ketutup, tangan ketutup, pokoknya dipagarin dengan pedang-pedang seperti itu, kayak nggak bisa bergerak, dia nggak tahu harus ngelakuin apa, seperti itu ya. Antara meninggalkan atau maju, itu yang sedang dia pikirkan saat ini. Sementara di antara kalian itu ada perbedaan. Nah, itu bisa jadi kalian beda budaya, beda kota, ya, seperti itu. Tapi dia memiliki perasaan yang sangat besar sama kamu, sehingga cinta dia semakin dalam sama kamu. Apa yang akan dia lakukan ke depannya dalam? Nah, tuh, ini masih break. Kalau yang saya lihat, kebanyakan kalian tidak berkomunikasi ya, atau minim komunikasi ya.
komunikasinya nggak intens kalau yang saya lihat, karena ada energy break di sini yang saya lihat. Seperti apa? Oh, ada niatan sih, tapi kalau udah masuk ke Pentacles ya, itu energinya sangat lambat. Ada niatan dia untuk bersikap adil sama kamu yang saya lihat, untuk memberikan kamu sesuai apa yang pantas atau yang layak kamu dapatkan. Ada niatan dia untuk bersikap adil sama kamu, memberikan apa yang layak, apa yang pantas kamu dapatkan dari dia. Seperti itu, ada niatan dia. Tapi karena di sini energinya Pentacles ya, dia itu kayak itu pasti masih lelet ya kalau menurut saya ya. Tapi kita lihat dulu nanti ya menurut tebaran setelahnya. Oke. Apa yang akan dia lakukan ke depannya dengan hubungan ini oleh seseorang. Nah, dia tuh lagi galau, dia punya perasaan yang hangat, dia punya perasaan yang rindu, dia sedang mikirin kamu sih kalau yang saya lihat ya, perasaan yang besar. Dia kayak sedang, ibaratnya ini ya, perasaan dia tuh gimana ya, misalnya kamu juga di sini ya, gimana ya, aku misal nih ya, aku praktekin ya, aku tuh sayang loh sama kamu, aku tuh pingin banget sama kamu, gimana caranya ya, kayak gitu. Dia sedang seperti itu, dia sedang ngegalauin kamu kayak gitu ya. Kayak praktekin diri sendiri. Ya, pasti senyum-senyum ini kalian yang menonton, seneng ya digituin, digalauin oleh seseorang. Iya, dia lagi kayak gitu. Seperti apa yang akan dia lakukan oleh seseorang. Nah tuh, oh bagus ini mah. Dia sedang kalau yang saya lihat bakal ada pergerakan ya, karena ada the Fool di sini ya. The Fool ini mengartikan ini ya, kamu bisa lihat saya artikan ya. Sini udah jelas-jelas perjalanan itu kayak kepotong ya. Terus di sini ada jurang. Nah, jurang ini nih yang harus dia lewatin. Tapi dia nggak mau ngelihat ke jurang itu. Jadi ini arti dari kartu ini ya. Apapun halangannya, rintangannya, dia akan terobos gitu. Meskipun dia bakal jatuh. Nah, itu bagus ya. I like this card. Ya, ini bagus sekali untuk kalian sayang. Diaminkan yang baik-baiknya. Pokoknya ganti pikiran kita itu ke positive thinking. Jangan nanti begini, jangan. Amin, semoga dia datang kayak gitu. Ya, biar yang datang itu yang positif-positif aja, yang bagus-bagusnya aja. Nah, kan masih Pentacles lagi, ini belum bergerak. Nah tuh lihat, dia sedang mikir tuh, tapi kalau setelah nanti dia bergerak, dia akan terobos apapun penghalangnya. Kalau yang saya lihat ini masih mikir, ini belum jalan, ini masih diam dianya ya. Ada energi muda tapi dia masih belum bergerak ya. Saya sarankan buat kalian yang patah-patah hati, yang mudah ini, siapa sih yang nggak pernah patah hati? Saya juga pernah kok ya. Setelah melalui semua rasa sakit, baru saya menjadi seorang spiritual, baru saya berdamai dengan diri saya, baru saya apalagi saya punya kelebihan ya, baru saya bisa menyambut kelebihan saya tersebut. Seperti itu. Kalau sebelumnya juga saya kacau sama dengan kalian yang namanya perasaan, tapi melalui proses itu benar-benar kita dihantam oleh berbagai macam masalah. Kita harus seperti itu. Makanya sekarang dalam hati saya, dulu saya kok goblok banget kayak gitu, sama juga kayak kalian. Rasanya itu kayak hidup benar-benar udah nggak mau hidup lagi. Sudah saya lewati sayang. Mengapa saya bisa tersenyum bahagia sekarang? Ya karena saya sudah berdamai dengan diri saya, satu. Kedua, saya memiliki kelebihan. Tadinya kan berperang terus. Saya memiliki kelebihan yang bisa menarik orang sebenarnya ya. Dan kelebihan itu dengan diri saya sendiri bertabrakan ya. Jadi kita itu belum diselaraskan sebelumnya, sehingga kita selalu perang di dalam diri kita itu. Seperti itu. Apalagi itu kalau misalnya kayak dari leluhur ya, itu selalu perang. Jadi ketika kita berdamai dengan diri kita sendiri, kita terima kelebihan kita itu maupun kekurangan kita itu, maka kita bisa tersenyum bahagia seperti ini gitu. Kadang lucu kalau diingat dulu gobloknya kita itu suka nangis hari-harian. Iya ada. Makanya kalau kalian itu percayakan ke saya, itu menarik energi seseorang itu, kalian harus seperti saya juga. Susah memang. Saya tahu, saya paham itu karena saya pernah di posisi itu sayang. Saya tahu susah untuk ngelupain, namanya udah kepikiran, sehingga kita datang kepada seseorang untuk menolong, untuk minta tolong, untuk dibantu seperti itu. Tapi
Bahkan saya pernah sadar bahwa musuh terbesar saya itu adalah diri saya sendiri. Sama seperti kalian juga. Apa bedanya? Gitu ya. Oke, kita lihat lagi ya, sedikit lagi apa yang akan dia lakukan dalam hubungan ini ke depannya ya. Apa yang akan dia lakukan dalam hubungan ini ke depannya oleh seseorang yang mencintai kamu semakin dalam. Wah, usaha ya. Dia akan usaha memulai sesuatu yang baru, ada pergerakan ya. Ada Ace of Wands di sini. Dia akan berusaha memulai sesuatu yang baru. Memulai dari awal, itu yang saya lihat ya. Misalnya cara lama nggak berhasil, dia akan berusaha untuk memulai cara baru seperti itu ya. Apa yang akan dia lakukan ke depannya dalam hubungan ini oleh seseorang yang mencintai kamu semakin dalam. Wah, memberikan perasaannya. Ada Page of Cup di sini. Dia akan misalnya diawali dengan say hello, lagi ngapain, gitu. Ya, kangen sih dianya ini, lagi kepikiran sama kamu saat ini. Apa yang akan dia lakukan dalam hubungan ini ke depannya oleh seseorang yang mencintai kamu semakin dalam. Mengontrol situasi, mengontrol perasaan. Dan juga kalau yang saya lihat ya, dia ingin berusaha untuk menaklukkan hati kamu. So sweet, aku suka itu. Dia sedang berpikir gimana caranya agar kamu itu luluh sama dia. Iya, dia akan melakukan transformasi besar-besaran sih. Ada the death di sini, ada perubahan ya di diri dia. Semoga secepatnya ya. Apalagi kalau keluar Eight of Wands. I like. Aku suka kalau kartu Eight of Wands keluar. Kalian masih tetap berjauhan. Ini kebanyakan dari kalian LDR, memang LDR, beda kota, beda negara, beda pulau atau beda daerah, seperti itu yang saya lihat ya. Ada di sini juga keseimbangan, temperance ya. Dia akan melakukan keseimbangan, baik itu memberi dan menerima ya. Keseimbangan dalam hubungan ya. Seseorang ini akan menyeimbangkan hubungan sama kamu yang saya lihat ya. Apa yang akan dia lakukan ke depannya? Wah, kalian itu benar-benar dah saling tarik menarik ya, energinya itu saling tarik menarik. Cuman di sini ya, karena ini kartu The Devil ya, kalian itu sebenarnya terkoneksi sangat kuat ya. Tapi karena ada kartu The Devil ya, salah satu di antara kalian ada pihak lain ini menurut saya ya, menurut penglihatan saya, salah satu di antara kalian ada pihak lain atau ini ada skandal di antara kalian. Ya, ada orang lain. Ya, tapi kalian itu walaupun ada orang lain, kalian energi kalian itu saling tarik menarik. Bisa kamu yang memiliki pihak lain, bisa dia yang memiliki pihak lain, tapi hati kalian itu saling berpautan seperti itu ya. Apa yang ya, makanya ya di sini ada kehati-hatian. Dia itu kayak akan berhati-hati dalam bertindak. Tidak gegabah yang saya lihat ya, tidak juga terburu-buru ya. Dia ingin memikirkan matang-matang cara-caranya seperti apa. Oke. Satu kartu lagi, apa yang akan dia lakukan dalam hubungan ini? Klarifikasi kecil. Perjuangan ya. Dia ingin berjuang sih kalau yang saya lihat. Klarifikasi, mau satu lagi klarifikasi dan cara. Iya. Ya, klarifikasinya seperti itu. Harus ada yang dia korbankan. Kalau dia memiliki orang lain, dia akan meninggalkan orang lain untuk menuju ke kamu. Karena di sini dia akan melakukan keseimbangan yang saya lihat ya. Itu yang saya lihat. Benar-benar dia bakal berjuang. Ya, walaupun dalam kehati-hatian. Lambat tapi pasti, nggak apa-apa ya. Lambat yang penting selamat, ya kan? Oke. Kita pindahin lagi. Kita lihat energi dia ya.
siapa dia. Oke. Seseorang yang mencintai kamu semakin dalam. Kita lihat karakternya ya. Ya, orang ini ya physical touch ya. Orang ini suka kayak megang-megang, kalau ngomong tuh megang rambut, megang tangan seperti itu ya. Atau pokoknya suka megang lah, physical touch, tahu lah ya. Energi lain yang saya tangkap di sini bisa jadi dia ke pekerjaannya suka masas, atau dia suka masasin kamu, atau memang dia suka masas, atau pekerjaan dia yang masas seperti itu, atau spa, skincare ya, atau salon ya, seperti itu. Seperti apa energi seseorang, karakter dia ya. Orangnya terorganisir ya, kooperatif, mandiri ya, percaya diri, pandai merawat diri ya. Orangnya seperti itu. Seperti apa energi seseorang yang mencintai kamu semakin dalam? Orangnya bisa mengontrol diri ya, kalau yang saya lihat ya, bisa mengontrol diri, punya empati yang tinggi, nyaman bersosial, cuman dia kadang butuh me time orangnya, seperti itu. Seperti apa energi seseorang yang mencintai kamu semakin dalam? Orangnya cukup powerful ya, orangnya cerdas, suka tantangan ya. Kalau yang saya lihat di sini orangnya cukup percaya diri, dominan ya, agak dominan orangnya. Karismatik, natural leader ya, sangat menarik, ekstrovert, sangat sukses di karirnya ya. Kalau dia tidak sukses di karirnya, bisa jadi dia seorang pebisnis juga ya, atau apapun itu, dia orangnya mandiri, intinya powerful. Sebagian lain dari mereka yang saya lihat ada introvert yang terisolasi ya, lebih memilih kesendirian yang membuat sulit untuk mencari pertolongan dari orang lain saat dia merasa sedih. Misalnya kalau dia itu lagi sedih, dia itu kayak lebih memilih untuk berdiam diri, seperti itu yang saya lihat ya. Misalnya lagi sedih, dia nggak ngomong lah. Kalian nggak bakal tahu kalau dia itu lagi sedih atau apapun itu ya, apapun beban pikirannya, kalian nggak bakal tahu. Dia kayak nyimpan untuk dirinya sendiri. Misalnya sakit, ngobatin sendiri kayak gitu. Ingin ngomong ya ngomong sendiri kayak gitu. Kebanyakan orangnya seperti itu. Di sini juga ada introvert alpha ya, sigma. Introvert yang pede dan tidak mencari perhatian sosial ya. Orangnya sangat menarik, misterius, karismatik, cuman sedikit pendendam ya. Orangnya seperti itu. Seperti apa energi seseorang yang mencintai kamu semakin dalam? Di sini juga ada yang ekstrovert ya. Ekstrovert ini selalu semangat ketika ketemu orang baru ya. Lebih suka ada di luar rumah, lebih produktif di tempat terbuka, suka bekerja secara kelompok, tidak suka menyendiri, senang berada di tempat yang ramai ya. Orangnya seperti itu. Seperti apa energi seseorang yang mencintai kamu semakin dalam? Seseorang ini selalu memberikan dirinya atau orang lain penyemangat atau afirmasi yang baik, yang positif ya, seperti itu. Bisa jadi dia ini pernah ngomongin kata-kata positif sama kamu atau ke siapa saja. Dia tuh suka berkata-kata positif, tidak suka berkata-kata negatif. Orangnya seperti itu. Seperti apa energi seseorang? Misalnya kamu tuh ada pikiran, udah nggak apa-apa, insya Allah nanti baik-baik aja, misalnya kayak gitu, atau kata penyemangat atau mensupport. Dia suka seperti itu ke kamu atau ke orang lain, seperti itu ya. Afirmasinya bagus orangnya, selalu berafirmasi yang baik-baik orangnya. Di sini juga yang saya lihat ini, seseorang ini, sebagian dari mereka ya, tidak semua ya, orangnya ada yang penuh drama ya, sangat mungkin kecanduan konflik atau adrenalin ya. Kadang dia tuh suka berdrama lah intinya. Kayak dia nggak mau nunjukin apapun itu tentang yang sebetul-betulnya. Kayak berdrama-drama dulu itu lebih baik kayak gitu. Orangnya juga pelamun ya. Orang ini tipe kreatif, cenderung terlibat dalam perenungan dan pikiran yang bercabang. Misal dia itu lagi merenung, dia tuh pikirannya kemana.
Misalnya dia kalau mikirkan sesuatu itu badan di sini, pikiran tak kemana-mana, bercabang kayak gitu. Pikiran ke sana kayak gitu. Seperti itu. Oke ya. Di sini ada angka ya. Barangkali angka ini signifikan buat kalian ya. Bisa tanggal lahir, bulan, tahun, nomor rumah, plat kendaraan, nomor telepon, seperti itu ya. Ada angka 15, ada angka 9, ada angka 13, ada angka 5, ada angka 22, ada angka 6, ada angka 12, ada angka 18, ada angka 21, dan ada angka 20. Oke, kita pindahin dulu. Ups. Ini si Lulu di kaki aku. Nggak aku taruh di sini, kesempitan, nggak muat dia udah mulai gede. Kasihan saya di situ, dia mantau terus kayak ngeliat kapan mami saya ini selesai kayak gitu. Pokoknya dia maunya nempel terus. Ini tadi sudah ya, belum. Oke, kita lihat lagi seperti apa energi seseorang yang mencintai kamu semakin dalam. Seperti apa energi seseorang yang mencintai kamu semakin dalam. Orangnya suka kedamaian ya, kemurnian, ketulusan, seperti itu yang saya lihat. Seperti apa energi seseorang? Pokoknya dia nggak suka yang bising-bising, dia mau damai, aman, sentosa. Siapa sih yang suka bisingnya? Cuman kan ada orang yang suka yang gubrak kayak gitu, suka bising, suka happy, nggak tahu lagi. Tapi dia itu nggak, dia orangnya kalem, suka kedamaian, seperti itu. Ya, kalau dia laki-laki berjiwa kebapaan, kalau dia perempuan berjiwa keibuan, seperti itu ya. The gentleman. Ya, kalau di sini juga yang saya lihat itu dia itu orangnya juga kehidupannya juga sudah banyak melalui kekerasan ya dan perjuangan. Orangnya juga cukup dewasa sudah orangnya. Seperti apa energi seseorang yang mencintai kamu semakin dalam? Dikenal banyak orang juga dia ya, dia memiliki harapan, optimis ya, harapan yang tinggi. Dia memiliki impian, harapan dan impian yang tinggi ya. Orangnya cukup populer, dikenal banyak orang. Kalau yang saya lihat ya, orangnya cukup optimis ya dalam mengejar karir atau apapun itu, sesuatu gitu. Memiliki harapan yang besar. Ya. Bepergian. Ada kapal di sini. Barangkali kalau dia ingin ketemu sama kamu, dia harus melakukan perjalanan melalui kapal ya. Lihat ya, kapal laut ya. Ada tentang kapal di sini ya, transportasi luar negeri. Orangnya suka bepergian bisa jadi ya, atau dia pernah kalau misalnya harus ketemu kamu, dia harus melewati laut dulu melalui kapal laut ini, seperti itu ya. Bisa jadi dia itu pekerjaannya sering bepergian ke luar negeri, keluar kota, keluar negara, keluar pulau, seperti itu. Intinya melakukan transportasi seperti itu ya, melalui laut, kapal. Atau bisa jadi dia bekerja di kapal, seperti itu ya. Seperti apa energi seseorang yang mencintai kamu semakin dalam? Ada tentang rumah juga di sini, bisa jadi dia baru-baru ini baru beli rumah atau baru pindah rumah ya. Seperti itu ya yang saya lihat. Energi lain yang saya tangkap di sini, dia itu orangnya suka di rumah ya. Pecinta keluarga, dia ngerasa aman, nyaman, lebih suka di rumah ya, orangnya seperti orang introvert. Dia pecinta keluarga juga ya. Seperti apa energi seseorang yang mencintai kamu semakin dalam? The Fish ya. Dia orangnya cukup hoki ya. Kalau yang saya lihat penuh dengan keberuntungan ya. Many money. Banyak uang ya. Kalau yang saya lihat tidak semua ya. Ingat, kita menarik banyak energi di sini ya.
Ada yang seperti itu ya. Dia juga misalnya dia melakukan investasi apapun itu, dia itu sering mendapatkan uang atau keberuntungan ya. Orangnya penuh dengan hoki kalau yang saya lihat ya. Energi lain yang saya tangkap di sini bisa jadi dia suka akan ikan satu, atau dia sedang memelihara ikan ya. Bisa jadi dia suka akan ikan atau makan ikan seperti itu, atau dia memang suka memelihara ikan ya, seperti itu. Mau itu ikan hias, mau itu ikan yang untuk dimakan, seperti itu. Seperti apa energi seseorang yang mencintai kamu semakin dalam? Pesta, publik, pertemuan, networking ya. Jadi kalau misalnya dia kerja itu, kalau yang saya lihat ya, di publik ya. Tidak semua ya, ingat ya. Di sini misalnya dia kerjanya di bagian pesta atau pertemuan atau publik, seperti misalnya apa ya, pertemuan dia itu harus bertemu kayak meeting seperti itu ya. Meeting dia itu bertemu dengan orang banyak, maksud saya seperti itu ya. Pekerjaan dia seperti apa, atau di bagian pesta yang berhubungan dengan pesta ya. Seperti apa energi seseorang yang mencintai kamu semakin dalam ya. Dia orang yang selalu peduli dengan cinta, relationship ya. Orangnya cukup gimana ya, cukup bucin juga orangnya kalau misalnya cinta sama seseorang. Walaupun dia gak menunjukkan, tapi dia ini sebenarnya orangnya bucin ya. Seperti apa energi seseorang yang mencintai kamu semakin dalam? Ya, ada di sini kalau yang saya lihat ada yang sangat aktif orangnya ya, dan juga sering berpindah-pindah tempat ya. Orangnya selalu melakukan pergerakan, orangnya aktif, cukup aktif ya kalau yang saya lihat. Selalu berubah tempat atau pindah tempat seperti itu, atau banyak pekerjaan sehingga dia, karena dia aktif juga, dia pindah-pindah sana kayak gitu, sana ke sini, ke sana ke sini kayak gitu, tidak menetap di satu tempat ya. Bisa jadi yang berhubungan dengan rumah tadi, atau dia suka berpindah-pindah rumah seperti itu ya. Sebagian dari mereka kalau yang saya lihat di sini ya, banyak juga tidak banyak, maksudnya sebagian dari mereka ada yang suka berbohong ya. Mungkin sering kamu tahu kalau dia berbohong kayak gitu. Keberuntungan lagi, nah hoki lagi ya kalau yang saya lihat di sini ya. Dia itu penuh dengan keberuntungan atau hoki. Keberuntungan lagi, 2 kali dapat keberuntungan ya, kartu keberuntungan. Dia ini cukup hoki kalau yang saya lihat. Satu lagi ya, itu tadi orangnya berjiwa maskulin. Kalau dia perempuan berjiwa feminin, seperti itu ya. Oke, di sini juga ada angka yang berkaitan ya. Barangkali angka ini signifikan buat kamu. Nomor telepon rumah atau telepon. Nomor telepon, nomor rumah, nomor plat kendaraan, seperti itu ya. Tanggal lahir, bulan, tahun, seperti itu. Ya. Oke. Di sini ada angka 30, angka 28, angka 11, angka 16, angka 3, angka 4, angka 34, angka 20, angka 24, angka 17, angka 7, angka 2, dan angka 1. Oke. Kita pindahin lagi. Sekali lagi. Dari sini ya. Di sini saya hanya butuh 7 saja. Seperti apa energi seseorang yang mencintai kamu semakin dalam? Guru spiritual, bisa jadi dia itu seorang guru spiritual ya, atau guru apapun itu ya, mengajar sesi, kelas, atau seminar seperti itu ya. Bisa jadi seperti itu. Intinya dia seorang guru atau bos, bisa jadi ya. Di sini juga dia sering membaca kalau yang saya lihat ya, membaca buku seperti itu ya. Dia suka membaca, berhubungan dengan buku. Seperti
Seperti apa energi seseorang yang mencintai kamu semakin dalam? Nah, 2 kali ya sebagai guru di sini. Di sini yang tadi guru spiritual, di sini mengajar ya. Itu tadi dia itu menginspirasi anak muda untuk belajar, atau dia itu suka mengajarkan hal-hal baik kepada orang lain, seperti itu ya. Atau dia memang seorang guru atau pengajar kelas, sesi dan seminar seperti itu. Atau bisa jadi dia memang seorang bos yang mengajarkan hal-hal baik kepada orang-orang, seperti itu. Karena dia memang dikenal banyak orang ya. Dan di sini dukungan, bisa jadi dia juga sering mendukung orang lain ya. Dan dia juga penuh dengan dukungan. Kalau yang saya lihat ya, banyak orang-orang yang mendukung dia, itu yang saya lihat. Seperti apa energi seseorang yang mencintai kamu semakin dalam? Yoga ya, bisa jadi orang ini sering berolahraga juga kalau yang saya lihat ya. Ya, hidup dia itu kayak terkait dengan yoga, peregangan dan berolahraga ya. Bisa jadi dia sering juga nge-gym ya, seperti itu. Peregangan tubuh seperti itu. Seperti apa energi seseorang yang mencintai kamu semakin dalam? Ups, jatuh. Ya, di sini juga dia itu kayak memiliki karunia untuk penyembuhan, atau dia memiliki jiwa-jiwa spiritual juga kalau yang saya lihat ya. Dia itu memiliki jiwa penyembuh. Bisa jadi dia itu seorang bidan, dokter, apapun itu ya, atau dia memang ada kelebihan spiritual ya, yang bisa menyembuhkan orang lain ya. Ibarat kayak obat, dia itu bisa jadi obat untuk orang lain, untuk banyak orang. Oke. Obat apapun itu, misalnya lagi stres dibantu ngomong ya, seperti seorang guru spiritual seperti saya memberikan nasihat, apapun itu yang ke arah yang baik, seperti itu. Karena dia bisa karena dia memiliki kelebihan penyembuh, berjiwa penyembuh atau spiritual ya, mengarahkan ke hal-hal yang baik, menolong banyak orang. Ya, kalau di sini yang saya lihat kebanyakannya penyembuh ya. Kalau yang saya lihat ya, dia itu kayak misalnya dia punya masalah, dia itu bisa langsung menemukan solusinya. Ya, kebanyakan seperti itu. Ini orang spiritual semua di kartu ini. Seperti itu. Konseling ya, kartu oracle. Misal kayak dia misalnya nggak bisa plan A, ya masuk plan B, nggak bisa plan B, ada lagi plan C, kayak gitu. Dia selalu memiliki, orangnya cukup kreatif, dia selalu memiliki banyak jalan di setiap masalah. Kalau yang saya lihat, nggak perlu bantuan orang dia ahlinya, kayak gitu. Ya, ya itu tadi yang saya bilang, udah seorang guru ahli, ya. Dia itu kayak bisa menyembuhkan dengan kata-kata yang baik. Dia bisa menyembuhkan orang lain seperti itu. Ada tentang musik juga ya, bisa jadi dia itu selalu terkoneksi dengan musik ya, atau dia itu apa-apa dikit-dikit, kalau misalnya dia dengar musik, dia selalu menggabung-gabungkan kamu dengan musik tersebut, seperti itu. Energi lain yang saya tangkap di sini, bisa jadi dia itu suka main biola apa sih, main organ ya, main piano, atau apapun itu, main gitar ya, yang berhubungan dengan musik, atau dia menyanyi ya, atau suka karaokean, seperti itu ya, yang berhubungan dengan musik. Atau suka dancing disco gitu. Aduh, sesekali biar nggak tegang ya John. Oke, kita lihat lagi. Ups, slow kamu lulu. Masih kerja maminya. Orangnya juga suka menulis ya, kalau yang saya lihat ya, bisa jadi dia suka menulis syair atau pekerjaan apapun yang dia lakukan, seperti itu ya. Ada tentang menulis. Artis ya, kalau yang saya lihat di sini, bisa jadi dia terlibat dalam kegiatan artistik ya, yang bermanfaat buat karir dia atau pekerjaan dia ya. Atau energi lain yang saya tangkap di sini,
Bisa jadi dia itu dikenal, memang dikenal banyak orang seperti itu ya, karena dia cukup populer ya. Berapa kali tadi kita dapat kartu populer ya. Oke, saya butuh 3 kartu lagi. Seperti apa energi seseorang yang mencintai kamu semakin dalam? Nah, itu tadi. Kembali lagi, pembicara. Dia itu adalah seorang pembicara, juru bicara juga bisa ya, seperti itu. Atau memang dia banyak bicara ya, karena di sini ada seperti itu yang saya lihat. Tujuan hidup dia itu melibatkan keterampilan atau orasinya itu kayak suka bicara, orangnya suka bicara seperti itu. Pengarang juga. Nah, pengarang cerita bisa jadi. Nah, itu tadi penuh drama ya, John. Selalu berhubungan dia mempunyai kekuatan, dia cukup strong ya. Dia kayak kelas dia itu melebihi dari rata-rata lah ya, cukup powerful ya, orangnya seperti itu, dikenal banyak orang. Oke, di sini juga ada angka yang berkaitan ya sayangnya, barangkali nomor telepon, nomor rumah, plat kendaraan ya, tanggal lahir, bulan, tahun, seperti itu. Oke, ada angka 7, ada angka 11, ada angka 18, ada angka 35, ada angka 16, ada angka 20, ada angka 32, ada angka 44, ada angka 42, ada angka 41, ada angka 36, ada angka 33, dan juga ada angka 30. Oke. Kita pindahin dulu ya. Ini si Lulu kucing aku, kitten aku sudah masuk di dalam celana dodor aku nih. Karena kalau sini dia nggak muat kan, dia udah mau gede. Taruh di bawah lah. Dia udah gelisah banget, ini kapan selesai. Oke, di sini ada zodiak yang berkaitan ya. Barangkali di sini ada zodiak kamu atau zodiak dia. Oke. Ada zodiak Pisces. Ada zodiak Scorpio. Ada zodiak Leo, ada zodiak Aquarius, ya, orang yang nggak bisa diam nih, nggak bisa berdiam diri. Ada zodiak Cancer, ada zodiak Sagittarius, ada zodiak Virgo, dan ada zodiak Capricorn ya. Lengkap ini, si pemalu ya, si banyak si pemalu, si banyak drama, banyak bicara. Lengkap di sini si apa ini zodiaknya ini. Oke. Itu zodiak ya. Di sini juga ada sio sayangnya. Barangkali di sini ada sio kamu atau sio dia. Oke. Sio yang berkaitan ya. Ada sio anjing. Ada sio ular. Ada sio ayam. Ada sio kelinci, ada sio kerbau, ada sio monyet, ada sio naga, dan ada sio kambing. Oke, kita pindahin dulu sayang. Di sini juga ada bulan ya, barangkali bulan lahir kamu, bulan lahir dia, bulan ketemuan, bulan putus, bulan jadian, bulan spesial untuk kalian ya. Ada bulan November, ada bulan Juni, ada bulan April, ada bulan Agustus, ada bulan Desember, ada bulan Oktober, ada bulan Mei, ada bulan Maret ya. Oke, seperti itu. Kita pindahin dulu. Ups. Di sini juga ada huruf ya, inisial nama ya, barangkali nama kamu, nama dia, nama pulau, nama kota, nama kendaraan ya, nama tempat pertama kali kalian bertemu. Oke. Di sini ada M ya, bukan N. M. Mama. Oke, X, ada X, ada K, ada B, ada W gombel ya. Ada P, ada H, ada S, ada Z, ada A, ada I, ada R,
ada U, ada D, ada C ya. Oke, kita pindahin dulu ya. Di sini juga ada angka ya, barangkali angka ini signifikan buat kamu, nomor rumah, nomor telepon, nomor plat kendaraan, seperti itu ya, tanggal lahir, bulan, tahun ya. Di sini ada angka 8. Ada angka 28. Ada angka 15. Ada angka 24. Ada angka 3. Ada angka 17. Ada angka 13. Ada angka 6. Ada angka 9. Ada angka 23. Ada angka 5. Ada angka 19. Ada angka 16. Ada angka 7. Ada angka 29. Ada angka 31. Dan ada angka 27. Oke, kita pindahin dulu ya sayang ya. Di sini juga ada weton ya, barangkali weton lahir kamu, weton lahir dia, seperti itu. Kalau kalian nggak tahu weton kalian kapan ya, kalian boleh searching Google ya. Kalian ketik tanggal lahir kalian, bulan lahir kalian, terus tahunnya, terus kalian buat di situ wetonnya apa, seperti itu ya. Searching Google sayang ya, tanya bapak Google kalau nggak tahu apa-apa ya. Oke, di sini ada Jumat Legi, ada Jumat Pahing, ada Kamis Kliwon, ada Senin Kliwon, ada Senin Wage, ada Jumat Kliwon, oh banyak Kliwon ya, ada Minggu Pon, ada Selasa Wage, ada Minggu Legi, ada Sabtu Pon, ada Minggu Pahing, ada Senin Pahing, ada Sabtu Wage, ada Rabu Kliwon, ada Selasa Kliwon, ada Kamis Wage, ada Senin Pon, dan ada Sabtu Pahing. Oke. Jadi tidak harus semuanya 100% resonate ya. Sedikit saja kena readingan ini untuk kalian, apa yang saya bacakan untuk kalian, maka readingan ini untuk kalian. Seperti itu ya. Seseorang yang ya, ini yang judulnya ini. Ada seseorang yang mencintai kamu semakin dalam, seperti itu ya. Oke. Jadi sampai di sini dulu ya. Kalau bijak-bijak di sini menyimak setiap readingan yang kita buat, yang saya buat setiap hari, karena di sini kita menarik banyak sekali energi ya, bukan energi untuk satu orang saja ya, seperti itu ya. Jadi kalau kalian ingin energi kalian saja yang ditarik, silakan konsultasi private reading di 0813 6449 8128, tentunya berbayar ya, 150.000 untuk setiap kali readingan. Oke. Dan di sana sudah ada pesan otomatis. Oke, langsung satset, nggak ada pakai tunggu-tunggu. Oke. Dan kalau misalnya kalian ingin energi pasangan kalian ditarik kembali, supaya kembali sama kalian, lebih sayang, lebih cinta, lebih perhatian, lebih care sama kalian lagi, kenapa yang bertahun-tahun aja bisa kita tarik kembali, kenapa tidak, why not ya. Yang penting kalian ikut aturannya. Kalau misalnya kalian langgar ya percuma, buang-buang duit namanya sayang. Tapi kalau misalnya kalian pada saat private reading ke saya, kalian ingin, tapi kalian yang mengerjakan medianya, tidak ada penambahan biaya sayang. Tapi kalau saya yang melakukannya, tentunya pakai mahar. Oke, seperti itu. Atau misalnya kalian ingin pada saat reading, gak usah ditanya berapa banyak pertanyaan, kita nggak patok sayang ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin gimana caranya menjual rumah biar cepat laku, kalian lakukan saja medianya. Kenapa emang nggak ada yang salah kan di situ, kalian sendiri aja yang melakukan, bisa kok.
dan nggak ada biaya penambahan kalau kalian mau melakukan medianya. Oke, kalau kayak gimana caranya menjual rumah biar cepat laku, gimana caranya biar rezeki kita nggak seret, dagangan kita laris, atau menghilangkan energi negatif yang ada di dalam rumah, dan banyak lagi yang bisa dipertanyakan pada saat private trading. Oke, seperti itu ya. Kalau misalnya kalian yang melakukan medianya, sekali lagi saya bilang tidak ada penambahan biaya, cukup yang 150.000 itu saja untuk apa saja yang kalian pertanyakan pada saat kalian private trading dengan saya. Seperti itu ya. Dan kalau saya yang melakukannya tentunya pakai mahar. Oke, sampai di sini dulu. Thanks for watching. See you next video. Bye bye.